Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi Muslim. Ingin menjelaskan sedikit tentang pengantar struktur data. Pengantar struktur data. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu struktur data. Struktur data itu terbagi jadi dua kata, yaitu struktur dan data. Dan struktur itu adalah suatu susunan, bentuk, pola maupun bangunan. Dan data bisa diartikan dengan suatu fakta, segala sesuatu yang dapat disimpan, direkam, atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal maupun simbol. Namun dapat juga diartikan sebagai catatan atau kumpulan data. Dan seterusnya adalah pengertian struktur data secara umum. Itu terbagi menjadi 3 penjelasan, yaitu yang pertama adalah sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang mempunyai karakteristik yang terkait dengan sifat dan penyimpanan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Dan penjelasan yang kedua adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara seefisien mungkin. Dan yang ketiga adalah model logika matematika yang secara khusus mengorganisasi data. Dan untuk tujuan struktur data, apa itu tujuan struktur data? Tujuannya adalah agar cara mempresentasikan data dapat dilakukan secara seefisien di memori dan penyimpanan maupun program cache storage lebih mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah saya bakal membahas tentang struktur data dan algoritma. Dalam algoritma di sini kita hanya fokus mengenai cara membuat pemrogramannya. Sedangkan di struktur data kita bakalan lebih fokus ke datanya dan tentang mengenai bagaimana cara kita menarik data tersebut lebih efisien agar supaya memori dan penyimpanan menjadi lebih efisien. Dan selanjutnya saya bakal menjelaskan struktur data itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah struktur data statis dan yang kedua adalah struktur data dinamik. Struktur data statis itu apa? Struktur data statis yaitu struktur yang tidak berubah seperti contoh array, record, dan juga himpunan. Dan struktur yang kedua adalah struktur data dinamik, yaitu struktur data yang dapat berubah. Beda dengan struktur data statis yang tidak bisa berubah. Nah, struktur data dinamik ini bisa berubah, seperti contohnya list atau senarai, atau yang bisa disebut dengan kukuewe atau antrian, maupun tumpukan atau bisa disebut dengan stack. Dan selanjutnya adalah saya bakal menjelaskan tentang tipe data. Tipe data adalah suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel atau bisa disebutkan dengan tempat untuk menyimpan sebuah data yang harus didefinisikan terlebih dahulu, yang dimana pemberian data ini dilakukan di saat mendeklarasikan variabel. Dan untuk selanjutnya adalah data secara umum bisa dikategorikan. Itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama tipe data sederhana dan yang kedua struktur data. Dan kategori yang pertama adalah tipe data sederhana. Itu terbagi menjadi dua kelompok ya teman-teman. Yang pertama itu tunggal. Tunggal itu ada terbagi menjadi 3 contoh, yaitu yang pertama integer atau bisa dibilang dengan bilangan bulat. Yang kedua adalah real atau bisa dibilang dengan bilangan pecahan, maupun contoh yang ketiga bilangan logikal atau boolean. Dan yang kedua adalah majemuk atau bisa dicontoh dengan string contohnya. Dan untuk kategori yang kedua adalah struktur data. Struktur data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sederhana dan yang kedua adalah majemuk. Yang sederhana itu contohnya seperti array dan record. Dan contoh yang kedua adalah majemuk. Itu terdiri atas contohnya seperti list, stack, queue, tree maupun graph. Dan slide selanjutnya adalah saya bakal menjelaskan tentang tipe integer atau bisa dibilang dengan bilangan bulat. Apa itu tipe integer? Tipe integer adalah tipe
tipe data yang dimaksudkan untuk membatasi alokasi memori yang dibutuhkan. Contohnya seperti suatu variabel bilangan yang diperkirakan nilainya maksimumnya adalah 32.767. Kita cukup mendeklarasikan variabel bilangan sebagai integer atau 2 byte daripada sebagai long int atau 4 byte. Di tabel sudah diterterakan tipe datanya maupun ukuran tempat dan range nilainya. Yang di slide sebelumnya adalah saya sudah menjelaskan tentang tipe integer, dan selanjutnya adalah saya menjelaskan tentang tipe real atau bisa dibilang bilangan pecahan. Apa itu bilangan real atau tipe real? Bilangan real atau nyata merupakan jenis bilangan pecahan dan dapat dituliskan secara biasa atau model scientific. Itu adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi maupun data kemudian. Dan contoh bilangan real yaitu 34.265 dan seterusnya. Dan di mana E merupakan simbol perpangkatan 10. Jadi 452.13 mempunyai nilai sederhana dengan 4.521.3E2. Dan pada tabel yang sudah tertera itu bisa dilihat tipe-tipe datanya, ukuran tempat maupun rentang nilai minimum dan maksimumnya. Dan yang terakhir adalah tipe boolean atau bisa disebut dengan logika. Apa itu tipe boolean? Tipe data boolean sebenarnya sangat sederhana. Tipe data ini hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu true atau false. Tipe data boolean banyak digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Dan contoh penggunaan tipe data boolean akan lebih jelas jika Anda telah mempelajari kondisi percabangan program seperti if. Untuk sementara kita hanya perlu memahami bahwa tipe data boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua isi. Yang pertama adalah true dan yang kedua adalah false. Next slide. Saya bakal menjelaskan tentang tipe karakter. Apa itu tipe karakter? Tipe data atau maupun karakter adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter itu harus ditulis di antara tanda kutip karena hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Dan tipe data karakter ini hanya membutuhkan 1 byte memori atau sama dengan 8 bit. Dan untuk penulisan karakter menggunakan tanda petik tunggal dan di depan dan di belakang. Karakter yang ditulis contohnya A dan lain-lain. Nilai-nilai yang termasuk karakter adalah terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu karakter huruf, karakter angka, karakter tanda baca, dan karakter khusus. Dan apabila kita ingin menuliskan karakter kosong, maka cukup menuliskan lambang kutip tunggal 2 kali tanpa spasi. Karakter yang dapat ditemui pada keyboard adalah karakter 0 sampai 126 dan sisanya adalah 127 sampai 255. Itu adalah karakter khusus. Dan untuk materi terakhir adalah materi tentang tipe string. Apa itu tipe string? String adalah data yang berisi sederetan karakter yang banyaknya karakter bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Tipe string yang tidak dinyatakan panjang karakternya dianggap mempunyai 255 karakter. Dan tipe string ini terbagi menjadi 5 operasi string, yaitu yang pertama length atau bisa disebut dengan untuk menghitung panjang karakter. Dan yang kedua adalah concat atau bisa disebut dengan untuk penggabungan dua buah string atau lebih. Dan yang ketiga adalah delete, itu untuk penghapusan string. Dan yang keempat adalah insert untuk penyisipan. Dan untuk yang terakhir, contoh terakhir adalah substring maupun ataupun copy, itu untuk pengambilan sejumlah karakter tertentu. Dan di slide selanjutnya adalah itu sudah tertera contoh kodingan tipe string.
Bisa dilihat semuanya. Oke. Dan sudah sampai di penghujung materi. Demikian materi yang saya sudah sempat jelaskan di atas tadi yang berjudul pengantar struktur data. Jikalau saya ada kesalahan dari segi perkataan maupun tulisan pada materi yang sudah saya jelaskan tadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan segala kesalahan dan kehilafan datanya itu dari saya, dan segala yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.